Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Istiqamah, mahasiswa dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang pendekatan postmodern, konseling SFBC dan konseling naratif. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian dari SFBC dan konseling naratif. Nah, SFBC atau Solution Focused Brief Counseling adalah pendekatan yang berbasis pada potensi dan kekuatan konseli yang berfokus pada solusi dan masa depan. SFBC di sini tidak berfokus pada penyebab terjadinya masalah, tetapi lebih berfokus pada solusi atas masalah tersebut. Pengertian yang kedua yaitu pengertian dari konseling naratif, di mana konseling naratif di sini merupakan suatu pendekatan yang menggali masalah individu dengan menggunakan cerita atau narasi, di mana konseling narasi di sini berusaha untuk mengeksplorasi pengalaman manusia melalui cerita konseli dengan membawa ke dalam proses konseling. Nah, dalam proses kolaborasi, konselor akan membantu konseli mengeksplorasi kisah mereka. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang pandangan konseling SFBC dan konseling naratif terhadap hakikat manusia. Yang pertama, pandangan konseling SFBC terhadap hakikat manusia, di mana SFBC memandang setiap individu adalah unik dan memiliki cara yang berbeda-beda untuk mengatasi masalah mereka. Semua manusia adalah sehat, mampu dan memiliki kemampuan untuk menciptakan solusi yang dapat meningkatkan kehidupan mereka, di mana manusia memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan hidup, namun kadang mereka merasa kehilangan arah atau kesadaran atas kompetensi yang mereka miliki. Nah, berikutnya itu pandangan konseling naratif terhadap hakikat manusia, di mana konseling naratif di sini berfokus pada kapasitas manusia untuk mengkreasikan dan imajinasi pikiran. Pandangan naratif melibatkan penggunaan pergeseran fokus dan sebagian besar teori-teori tradisional. Nah, kemudian kita melangkah kepada tujuan dari konseling SFBC dan konseling naratif. Yang pertama kita akan membahas tentang tujuan dari konseling SFBC, di mana konseling SFBC di sini bertujuan untuk menangani konseli dengan memfokuskan intervensinya pada pemberdayaan potensi dan tindakan positif konseli. Nah, yang kedua yaitu tujuan dari konseling naratif, di mana konseling naratif di sini bertujuan mengundang orang-orang untuk menjelaskan pengalaman mereka dalam bahasa baru dan segar. Dalam melakukan ini, mereka berusaha membuka makna atau cakrawala baru untuk pemikiran, perasaan, dan perilaku problematis. Nah, pasti ada yang bertanya tentang apa sih peran dan fungsi konselor dalam konseling SFBC dan konseling naratif. Nah, kita akan membahasnya. Yang pertama di sini, peran konselor dalam SFBC, di mana konselor berperan sebagai memandu konseli untuk mengeksplorasi kekuatan-kekuatan yang dimilikinya dan membangun solusi. Konselor di sini juga berusaha untuk menciptakan hubungan-hubungan kolaboratif, respek, bersikap positif, fleksibel, menemukan ekspresi, bertanya, fokus pada masa depan dan ujian. Nah, kemudian di sini kita akan membahas tentang peran konselor dalam konseling naratif. Nah, konselor naratif berperan sebagai fasilitator aktif, membantu klien membentuk sebuah cerita yang disukai, di mana fungsi utama konselor dari konseling naratif adalah menanyakan pertanyaan pada klien dan diadakan pada jawaban yang menghasilkan pertanyaan lebih lanjut. Nah, berikutnya hubungan konseli dan konselor. Bagaimana sih hubungan antara konseli dan konselor dalam konseling SFBC dan konseling naratif? Nah, berikut adalah hubungan konseli dan konselor dalam konseling SFBC, di mana hubungan tersebut adalah hubungan yang kolaboratif, yaitu konselor sebagai ahli dalam proses konseling dan dalam posisi tidak tahu atas diri konseli, sementara konseli di sini adalah ahli dari kehidupannya. Yang kedua yaitu hubungan antara konseli dan konselor dalam konseling naratif, di mana hubungan antara konseli dan konselor adalah hubungan kerjasama. Maksudnya hubungan saling berbagi kekuasaan. Klien berkuasa ketika mereka memiliki kekuasaan untuk berbicara mengenai diri mereka sendiri. Dalam pendekatan naratif, terapis di sini sebagai seorang ahli digantikan oleh klien sebagai yang ahli pula. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tahap-tahap konseling SFBC dan konseling naratif.
Yang pertama, kita akan membahas tentang tahapan konseling SFBC, di mana konseling SFBC di sini terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, pembinaan hubungan atau establishing relationship. Yang kedua itu identifikasi masalah yang dapat dipecahkan atau identifying a solvable complaint. Yang ketiga, penetapan tujuan atau establishing goals. Yang keempat, merancang dan melaksanakan intervensi atau designing and implementation intervention. Yang kelima, terminasi, evaluasi, dan tindak lanjut. Nah, kita akan membahas tentang tahap pertama dari konseling SFBC, yaitu pembinaan hubungan atau establishing relationship. Pembinaan hubungan diperlukan untuk menjalin hubungan baik dan kolaboratif antara konselor dan konseli bagi pencapaian perubahan yang diharapkan. Dalam pembinaan hubungan tersebut, konselor menunjukkan perhatian, penerimaan, penghargaan, dan pemahaman terhadap konseli sebagai individu yang khas. Nah, tahap yang kedua yaitu identifikasi masalah yang dapat dipecahkan atau identifying a solvable complaint. Nah, konselor dan konseli di sini mengkonstruksi citra masalah yang menempatkan solusinya dalam kendali konseli. Konselor menggunakan pertanyaan sedemikian rupa sehingga mengkomunikasikan harapan untuk berubah dan memberdayakan konseli. Tahap yang ketiga yaitu penetapan tujuan atau establishing goals. Konselor dan konseli berkolaborasi menentukan tujuan yang spesifik, dapat diamati, terukur, dan konkret. Tujuan tersebut dapat berupa mengubah apa yang dilakukan dalam situasi problematik, mengubah pandangan atau kerangka pikir tentang situasi masalah yang dihadapi, dan mengakses sumber-sumber, solusi, dan kelebihan yang dimiliki konseli. Kemudian tahap yang keempat, yaitu merancang dan melaksanakan intervensi atau designing and implementation intervention. Nah, intervensi dirancang untuk menghambat pola-pola perilaku bermasalah dengan menunjukkan alternatif cara bereaksi masalah tersebut. Konselor memadukan pemahaman dan kreativitasnya dalam menggunakan strategi konseling untuk mendorong terjadinya perubahan meskipun sedikit. Nah, tahapan terakhir dari konseling SFBC itu terminasi, evaluasi, dan tindak lanjut. Konselor menggunakan teknik scaling question untuk mengetahui perubahan konseli. Setelah masalah konseli terselesaikan secara memuaskan, maka mereka dapat mengakhiri konseling. Konselor mendorong konseli untuk menjadi konselor bagi dirinya sendiri dan mengaplikasikan keterampilan pemecahan masalah terhadap masalah baru yang dihadapinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan-tahapan konseling naratif, di mana tahapan dari konseling naratif di sini mempunyai 8 tahap. Yang pertama, membentuk kelompok. Membentuk inisial atau kesepakatan kelompok, utamanya membentuk pemahaman bahwa peserta didik itu tidaklah bermasalah, tetapi masalah adalah masalah. Tahap yang kedua yaitu mengembangkan cerita. Tahap ketiga itu membentuk karakter terpisah, di mana membuat konseli dan cerita adalah dua hal yang terpisah. Tahap yang keempat itu menginternalisasi karakter. Mengeksternalisasi masalah karakter untuk memisahkan orang atau individu dari masalah. Tahap yang kelima itu lanjutan, yaitu identifikasi diri dan anggota agar anggota pada tiap-tiap tim berpikir mengenai strategi untuk dapat mengubah karakter masing-masing anggota tim. Tahap yang keenam yaitu penguatan, di mana memahami setiap manusia diciptakan berbeda dengan tujuan yang berbeda pula. Tahap yang ketujuh, menemukan cerita alternatif masing-masing konseli. Kemudian tahap yang terakhir yaitu perayaan, di mana memberikan penghargaan kepada konseli yang telah berkomitmen dan terdapat perubahan. Nah, selanjutnya kita akan membahas teknik-teknik dari konseling SFBC dan konseling naratif. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang teknik dari konseling SFBC. Yang pertama, teknik pertanyaan pengecualian atau exception question. Exception merupakan pengalaman-pengalaman di masa lalu dalam kehidupan konseli, di mana saat-saat tersebut merupakan saat-saat ketika muncul masalah. Tapi karena suatu hal, permasalahan tersebut tidak muncul. Konselor SFBC memberikan pertanyaan-pertanyaan pengecualian untuk mengarahkan konseli pada saat permasalahan tersebut tidak ada. Yang kedua, teknik pertanyaan keajaiban atau mukjizat. Miracle question adalah suatu bentuk pertanyaan yang meminta individu
untuk membayangkan atau berimajinasi di masa depan ketika masalah yang mereka hadapi saat ini terpecahkan. Meminta konseli untuk membayangkan bahwa suatu keajaiban atau mukjizat membuka suatu kesempatan untuk kemungkinan-kemungkinan penyelesaian masalah di masa depan. Teknik berikutnya itu pertanyaan berskala atau scaling question. Pertanyaan berskala adalah pertanyaan yang dirancang untuk memfasilitasi konseli dalam mengetahui seberapa besar perubahan atau kemajuan yang telah dicapai dalam mencapai tujuan penyelesaian masalah. Konselor SFBC selalu menggunakan scaling question ketika perubahan dalam pengalaman seseorang tidak dapat diamati dengan mudah, seperti perasaan, suasana hati atau mood atau komunikasi. Berikutnya itu teknik rumusan tugas sesi pertama atau formula first session task. FFST adalah suatu format tugas yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk diselesaikan pada antara sesi pertama dan sesi kedua. Teknik berikutnya itu umpan balik atau feedback. Dalam pemberian umpan balik ini memiliki 3 bagian besar, yaitu sebagai pujian atau penghargaan, jembatan penghubung, dan pemberian tugas. Teknik yang terakhir yaitu present change question. Dimaksudkan untuk menemukan pengecualian, mengeksplorasi solusi yang telah diupayakan konseli sebelum pertemuan konseling. Tujuannya menciptakan harapan terhadap perubahan, menekankan peran aktif dan tanggung jawab konseli, dan menunjukkan bahwa perubahan bisa terjadi di luar ruang konseling. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang teknik-teknik dari konseling naratif. Yang pertama, teknik pertanyaan dan pertanyaan lagi. Terapis naratif menggunakan pertanyaan sebagai upaya untuk menghasilkan pengalaman daripada mengumpulkan informasi. Tujuan bertanya di sini adalah untuk terus menemukan atau membentuk pengalaman klien sehingga terapis memahami arah mana yang harus ditempuh. Pertanyaan selalu dimulai dengan merespek secara positif keingintahuan dan keterbukaan. Melalui proses bertanya, terapis memberikan kesempatan kepada klien untuk mencari tahu berbagai macam dimensi dalam kehidupan mereka. Terapis berperan dalam menemukan bagaimana masalah ini pertama kali menjadi jelas dan bagaimana masalah ini mempengaruhi pandangan klien terhadap diri mereka. Teknik yang kedua yaitu eksternalisasi dan pembentukan kembali. Terapis naratif berbeda dari terapis tradisional lainnya, di mana terapis naratif percaya bahwa bukan orangnya yang menjadi masalah, tetapi masalahnya memang sudah masalah. Eksternalisasi adalah proses untuk membentuk kembali kekuatan naratif dan memisahkan orang dari pengidentifikasian masalah. White menyatakan orang datang mencari tetapi mereka menganggap mereka memiliki masalah. Ketika klien memandang diri mereka adalah masalah, mereka membatasi diri kepada cara-cara untuk mengatasi masalah tersebut. Teknik yang ketiga itu mencari hasil yang unik. Dalam pendekatan naratif, eksternalisasi pertanyaan-pertanyaan diikuti dengan pertanyaan untuk mencari hasil unik. Terapis berbicara pada klien tentang momen pilihan atau keberhasilan berkaitan dengan masalah. Hasil unik seringkali dapat ditemukan dalam masa lalu atau sekarang, tetapi juga untuk masa depan. Menyelidiki pertanyaan-pertanyaan seperti ini memungkinkan klien menjadi perubahan yang mungkin dilakukan. Teknik yang keempat yaitu cerita alternatif dan mengarang kembali. Membentuk cerita terjadi berulang-ulang dalam dekonstruksi dan terapis naratif mendengarkan pembukaan terhadap cerita baru. Orang-orang dapat secara kontinu dan aktif mengarang kembali hidupnya, dan terapis naratif mengundang klien untuk mengarang cerita alternatif melalui hasil unik. Nah, teknik yang kelima itu mendokumentasikan bukti-bukti perubahan. Satu teknik untuk mengkonsolidasi keuntungan yang dibuat klien adalah dengan menulis surat. Surat naratif yang ditulis oleh terapis mencatat sesi dan mungkin memasukkan eksternalisasi deskripsi tentang masalah dan pengaruhnya terhadap kekuatan terhadap klien sebagai halnya laporan kekuatan dan kemampuan klien yang diidentifikasi dalam sesi tersebut. Surat ini digunakan untuk mendorong klien mencatat kekuatan dan prestasi mereka sehubungan dengan menangani masalah atau mencatat makna dari prestasi mereka bagi orang lain dan komunitas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.